hungry. But instead of whipping up a meal, all you have to do is enter your menu choices into a computer and your dinner appears before you. So magical. It may seem like science fiction, but it isn't. Well, not completely. The future is now, my friends. Is 3D printed food in your future? And what does it have to do with an eyewash cup? Astronauts, Columbia University, and lasers. Stay tuned as we chew on all the possibilities. In the last few years, 3D printing has become mainstream. But making food this way is still in its early stages. It might seem like a new process, but the origin of 3D printing goes back to the early 1980s. In 1983, researchers produced the first item using a 3D printer. What was that groundbreaking new product? An eyewash cup. Today, the process is used to create toys, prosthetics, and automotive parts. You can even have one at home. But how did this technology move into the kitchen? In 2006, NASA began researching 3D printed food as it wanted to create pizzas for astronauts. NASA wasn't the only one interested in printing food. In 2007, researchers at Columbia University's Creative Machines Lab produced the Fab-at-Home personal fabrication system, which could create edible objects using cake frosting, chocolate, processed cheese, and peanut butter. The first bakery making 3D printed goods opened in 2011. Using a standard 3D printer, Sugar Labs produces such intricate candies that it markets them as ornaments. By 2014, food-specific 3D printers were being created and marketed to restaurants as a means of producing intricately designed meals. Genius idea. But the food still had to be cooked in traditional ways. Recently, the researchers at the Creative Machines Lab have been searching for ways of cooking food as it's being printed. Their solution is lasers. Adding lasers to a 3D printer allows them to print and cook food in the same machine. But how does it taste? Well, the laser-cooked 3D printed chicken was twice as juicy as conventionally cooked chicken. It also didn't shrink as much. And, most importantly, it tasted like regular chicken. Meat isn't the only thing 3D printing could revolutionize. Israeli company Redefine Meat is using 3D printing to create plant-based meat. These alt steaks, as they are called, have more fiber and less fat than traditional steaks. And they have the same amount of protein, but no cholesterol. All right, where can I get one? And printing our food could help fight food waste. Netherlands-based Uprising Foods wants to turn discarded food into edible printing material. If you want to experience 3D printed food, you could visit Food Inc. in the UK. This restaurant touts itself as a one-of-a-kind gourmet experience where all the food, utensils, and furniture are produced through 3D printing. A Japanese company has created a standardized cube form of food using 3D printers, much like the food eaten by Captain Kirk and Mr. Spock on the Starship Enterprise. Well, not bad. Plans are underway for a sushi restaurant using these edible cubic printouts. So, could 3D printed food become our food of the future? Only time will tell, my friends. But the increasing availability of consumer printers could make 3D printed food more common. And if 3D printed food doesn't become our food of choice, perhaps crickets will be the food of our futures. Or maybe it'll be food printed using cricket paste. We'll explore that on another episode of Origins of Food.
the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda mana di sana, mana di sana. Katamu lawannya adinda, adinda iman di dada rasa Malaya, iman di dada rasa Malaya. Sayang sifat tokaan mateko teko gorokan sayang sifat tokaan mateko teko gorokan sayang sajojo yung madam ko bisa papare sa muna keke sa muna keke Soleran, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuangan jauh di Batu, Kunwasan sebaku biliar, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang setia. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan
lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
होते हुए दिल्ली की तरफ। Pemisahan India dan terbentuknya negara baru bernama Pakistan terjadi pasca Perang Dunia pada tahun 1947, ketika kerajaan kolonial Inggris hengkang dari negara tersebut. Setelah terbentuknya negara Pakistan pada tahun yang sama juga, Pakistan terbagi menjadi dua bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. 23 tahun setelahnya, pada tahun 1970, di Pakistan Timur terjadi pemberontakan yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Pakistan Barat. Maka dari itu, Pakistan Barat menunjuk Jenderal Kika Khan untuk mengerahkan pasukannya ke Pakistan Timur melakukan operasi militer besar-besaran. Karena berdampak besar bagi India, disitulah India mulai membantu dan mengorganisir grup perlawanan yang disebut Mukti Bahini di Pakistan Timur. Dengan itu, India berhasil menguasai sebagian besar wilayah Pakistan Timur. Dan Presiden Pakistan Barat Yahya Khan dibuat geram karena India sudah ikut campur urusan Pakistan. Alhasil sang presiden memerintahkan Kika Khan kembali untuk melakukan penyerangan ke pangkalan udara Bhuj di distrik Gujarat, India. Pada tanggal 8 Desember 1971, pesawat-pesawat pembom Pakistan melakukan serangan kejutan ke pangkalan udara di Bhuj. Ketika serangan terjadi, Komandan Angkatan Udara Bhuj bernama Vijay Karnik mencoba memberikan perlawanan dengan mengendarai jeep menuju lokasi tembakan anti pesawat. Dia juga malah terkena ledakan bom yang membuatnya terpental, juga sempat gak sadarkan diri. Ketika tersadar, Vijay langsung berlari ke lokasi tembakan anti pesawat. Disitulah dia berhasil menembak jatuh satu pesawat Pakistan. Di sisi lain, pangkalan udara Jamnagar, India juga tak luput dari serangan pesawat-pesawat jet Pakistan. Sebelum pesawat Pakistan membombardir seluruh pangkalan Jamnagar, seorang pilot India bernama Vikram Singh sedang mencoba menerbangkan pesawatnya. Lalu dua pesawat Pakistan tiba-tiba datang mengejar pesawat Vikram. Dengan keahliannya, Vikram terus menghindari tembakan-tembakan pesawat Pakistan itu. Dan berhasil menghancurkan beberapa pesawat Pakistan. Adegan mundur ke 2 minggu sebelum penyerangan Pakistan ke pangkalan udara India. Kita diperkenalkan dengan seorang komandan resimen Angkatan Darat di Madras bernama Letkol Nair. Diceritakan Nair adalah seorang petinju sebelum bergabung menjadi tentara India. Saat ini Nair mendapat tugas untuk memimpin 120 prajurit di pos Pikagot. Di sana ia akan dibantu oleh seorang informan bernama Bai. Selain ahli menyamar, Bai juga sangat ahli melacak jejak musuh di gurun pasir sekaligus. Di Lahore, Pakistan, Kepala Intelijen Angkatan Bersenjata Pakistan bernama Hussein Nomani mendapat surat perintah untuk melancarkan serangan ke India yang dinamai Operasi Genghis Khan. Keesokan harinya di sebuah gedung di dekat pangkalan udara Bhuj, Vijay Karnik sedang melaksanakan pesta ulang tahun istrinya yang dihadiri seluruh bawahannya. Ketika pesta sedang berlangsung, tiba-tiba lampu di gedung itu mati dan ternyata akibat ada serangan udara Pakistan di pangkalan Bhuj. Pagi hari tanggal 4 Desember, pasukan udara India di Jamnagar yang dipimpin Vikram Singh bersiap untuk melakukan serangan balik ke Pakistan. Lalu pesawat India pun mengudara menuju Karachi, Pakistan dan melakukan serangan balasan ke pangkalan udara Pakistan di sana. Roket-roket jet tempur India mulai diluncurkan menghantam fasilitas pangkalan udara Pakistan. Serangan balasan India mengakibatkan kehancuran serius di pangkalan udara Karachi. Di sisi lain, terlihat Hussein sedang bersantai bersama istrinya bernama Hina Rahman yang ternyata adalah seorang mata-mata dari India. Ternyata Hina juga memiliki kakak yang menjadi mata-mata yang dikirim ke Pakistan, namun aksinya diketahui yang langsung mendapatkan hukuman mati. Hina adalah seorang muslim, namun ia memerangi Pakistan karena para tentara Pakistan sudah membunuh orang-orang muslimin di Bengali, Pakistan. Hina beranggapan bahwa perang ini adalah demi kemerdekaan Pakistan Timur dan bukanlah tentang perang agama. Maka karena kedua alasan itu, Hina mau bergabung dengan agen intelijen India dan melakukan latihan keras. Pada malam hari, ketika Hussein sedang berbicara dengan anggotanya, diam-diam Hina menyimak percakapan mereka berdua jika Pakistan menempatkan 10 orang mata-mata di distrik Kutch, India. Lalu Hina langsung menulis surat informasi tentang mata-mata itu yang kemudian langsung dikirim ke Letkol Vijay melalui tentara India yang menyamar. Mengetahui itu, Vijay bersama Bai dan Letkol Nair menuju Kutch untuk melakukan penyergapan. Di sana, akhirnya mereka bertiga berhasil melumpuhkan 10 orang mata-mata Pakistan itu.
Pihak Pakistan semakin terpojokan karena India sudah banyak menghancurkan sebagian besar pangkalan militer Pakistan. Meskipun begitu, Hussein membuat strategi baru. Ia berencana membuat serangan ke 3 titik milik India sekaligus. Pertama, mereka berencana menghancurkan kapal induk INS Vikram India. Lalu 1.800 pasukan didukung 100 unit tank menuju Delhi, India. Terakhir melakukan serangan ke pusat pangkalan udara Bush dan menghancurkan jembatan penghubung ke 5 lokasi basis pasukan India lainnya di Gujarat. Dengan begitu, Pakistan akan dengan mudah mengalahkan India. Ketika Hussein mengambil jiponya yang jatuh, ia menemukan ada alat penyadap di bawah meja. Hussein langsung mencurigai istrinya sendiri dan memergoki Hina sedang memakai alat penyadap itu. Di situ Hina terancam ditembak mati oleh suaminya sendiri. Namun dengan keahlian bela dirinya, Hina mampu merebut pistol dari tangan Hussein dan Hina berbalik menyerang Hussein. Pada akhirnya, Hina berhasil membunuh Hussein. Hina pun segera bergegas meninggalkan istana. Namun, salah satu penjaga melihat Hussein tergeletak. Hina dikejar semua penjaga lalu tertangkap. Disinilah saat-saat terakhir perjuangan Hina Rehman. Hina pun harus tewas seperti kakaknya dihukum mati. Adegan beralih ke awal kejadian ketika Bush dibombardir pesawat-pesawat jet Pakistan. Terlihat, Vikram terus berusaha menghentikan serangan pesawat-pesawat Pakistan itu. Namun pesawat Vikram terkena tembakan di bagian sayap, sehingga membuat tak terkendalikan lalu jatuh ke laut Bush. Beruntungnya, Vikram bisa selamat di kejadian itu. Vijay Karnik juga selamat dari serangan yang menimpa pangkalan Bush. Peristiwa itu mengakibatkan kehancuran parah area dan fasilitas pangkalan. Di pusat pemerintahan India, Perdana Menteri Indira Gandhi bersama para menteri dan petinggi militer India sedang mengadakan rapat membahas bagaimana cara India menyelamatkan Bush dari serangan Pakistan berikutnya. India saat itu dibuat kesulitan untuk mengirimkan bala bantuan ke Bush melalui darat dan laut. Karena di setiap jalur ke Bush, Pakistan sudah menyiapkan pasukan darat dan laut untuk menyergap bala bantuan India itu. Sedangkan melalui udara, India gak punya landasan untuk pesawat pengangkut bala bantuan. Satu-satunya cara terbaik adalah dengan membangun kembali landasan udara Bush dalam jangka 72 jam, agar bala bantuan dari Jamnagar bisa mendahului dengan diangkut pesawat ke Bush. Sementara itu, Letkol Nair dan Bai sudah bersiap di pos Pikakot yang nantinya akan dilewati pasukan Pakistan. Di situ terlihat Nair memberi semangat berjuang untuk membela negara kepada 120 prajuritnya. Sementara itu, Vijay Karnik sedang di perjalanan menuju ke sebuah desa dekat pangkalan Bush untuk meminta bantuan kepada seorang perempuan pemberani bernama Sunderben agar mau mengajak seluruh warga desa itu membantu memperbaiki landasan udara Bush. Tanggal 8 Desember 1971 malam, di pangkalan udara Jamnagar, Vikram sedang memberi semangat kepada 500 prajurit yang akan diterbangkan ke Bush. Mereka sudah bersiap dan menunggu landasan Bush selesai diperbaiki. Sementara itu, 120 pasukan Letkol Nair di Pikagot sedang membuat ranjau di jalan-jalan Tanggul untuk menahan laju kedatangan pasukan tank Pakistan. Tentara India dibantu warga bersama-sama membangun kembali landasan di Bush. Ketika akan selesai memperbaiki landasan, tiba-tiba terdengar suara alarm tanda bahaya. Serangan udara terjadi. Semua orang di pangkalan Bush dibuat berlarian mencari tempat berlindung. Di situ akhirnya Vijay berhasil menembak jatuh salah satu pesawat Pakistan dan mengusir pesawat lainnya. Tanpa berlama-lama, semua warga pun melanjutkan kembali membangun landasan yang rusak. 1.800 tentara Pakistan dan 100 unit tanknya akhirnya sudah sampai di pos pertahanan Pikagot, India. Pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan. 180 pasukan India menyerang pasukan Pakistan dari balik parit persembunyiannya. Sedangkan Pakistan dibuat kesulitan walaupun didukung 100 tank karena bertempur dari area terbuka. Puluhan ranjau pun diledakkan menghancurkan beberapa tank Pakistan. Di Bush akhirnya landasan udara telah selesai diperbaiki.
Vijay langsung menghubungi Jamnagar untuk segera mengangkut para pasukan ke Bhuj. Awalnya 500 prajurit yang akan diterbangkan ke Bhuj. Namun, karena kelebihan beban, akhirnya pesawatnya hanya mengangkut 450 prajurit. Ketika akan lepas landas, roda depan pesawat terbentur pagar landasan yang membuat roda depan pesawat terlepas. Di situ Vijay diminta untuk membantu pendaratan pesawat yang dikemudikan oleh Vikram. Setelah itu, Vijay berencana menggunakan truk untuk menggantikan roda depan pesawat ketika proses pendaratan. Di Pikagot, pertempuran masih berlangsung. Mereka saling serang dari jarak dekat karena masing-masing kubu kehabisan amunisi. Mereka menggunakan benda apa saja yang ada untuk membunuh lawannya. Lalu di situ Letkol Nair harus mati ditembak prajurit Pakistan. Di landasan Bhuj, pesawat Vikram sudah akan mendarat yang diiringi laju truk yang dikemudikan Vijay. Karena kecepatan pesawat melebihi kecepatan maksimum truk, roda ban truk pun dibuat hancur mengeluarkan percikan api. Namun pada akhirnya, Vijay berhasil membantu mendaratkan pesawat yang ditumpangi 450 pasukan India itu dengan selamat. Ke 450 tentara India itu langsung diarahkan menuju Pikagot, dan akhirnya pasukan India berhasil memukul mundur pasukan Pakistan. Bhuj akhirnya terhindar dari serangan Pakistan. Setelah kejadian itu, India gak menduduki satupun wilayah di Pakistan Timur. Bahkan India berhasil membantu membentuk negara baru di Pakistan Timur, yang sekarang disebut negara Bangladesh. Perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Lalu film pun